Abolisi dan amnesti adalah hak istimewa yang dimiliki oleh presiden yang diberikan kepada orang-orang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan hasil pengadilan. Ingat kata kuncinya ya, abolisi dan amnesti itu diberikan kepada orang-orang yang telah terbukti salah melakukan tindak pidana sesuai dengan hasil pengadilan, hasil sidang. Bukan diberikan kepada orang yang benar atau membenarkan perbuatan orang itu, menghapus proses hukum orang yang bersalah dan mengampuni perbuatan orang yang bersalah. Kalau penilaian saya sebagai masyarakat biasa ini, yang dilakukan Prabowo sekarang ini yaitu barter hukum dengan kepentingan politik. Karena sehari atau 2 hari sebelum Om Hasto mendapatkan pengumuman resmi bahwa dia mendapatkan amnesti, Ketua Umum PDIP Bu Megawati dengan jelas memberikan arahan atau suruhan kepada kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya kita juga ini masyarakat biasa tahu kok kalau PDIP itu oposisi dari pemerintahan Prabowo. Yang dulunya oposisi bisa saja nanti bergabung dengan parlemen pemerintahan Presiden Prabowo karena Bang Hasto telah mendapatkan amnesti atau pengampunan perbuatan salah dari Presiden. Begitu juga dengan Tom Lembong yang mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Kalau Om Hasto tadi mendapatkan pengampunan atas perbuatan salahnya, Tom Lembong mendapatkan penghapusan proses hukum, penghapusan pidana, penghapusan vonis penjara. Istilahnya tuh kasus Tom Lembong ini tidak pernah ada, dihapus semua proses hukumnya. Bukan karena Tom Lembong tidak salah di pengadilan, tapi karena Tom Lembong terbukti salah di pengadilan sehingga mendapatkan abolisi. Abolisi kan diberikan untuk orang yang sudah terbukti salah di pengadilan sesuai dengan hasil persidangan, bukan untuk orang yang terbukti benar di pengadilan. Jadi itulah yang dinamakan hak istimewa presiden. Karena kita bisa lihat kok dulu orang-orang yang suka mengkritik Bapak Prabowo karena dianggap kebijakan Bapak Prabowo tidak benar, sekarang mereka malah berterima kasih ke Bapak Prabowo karena Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada orang yang telah terbukti salah di pengadilan. Elit-elit politik dan pejabat mereka tuh seolah-olah berkata, wah, ini Prabowo yang kami cari. Ini sifat Presiden Prabowo yang kami inginkan. Oleh pihak-pihak dulu yang tidak sejalan dengan Prabowo, sekarang mereka mulai berterima kasih ke Bapak Prabowo. Baik itu pengamat politik, dari pejabat-pejabat korup. Walaupun kita lihat niat Bapak Prabowo ini supaya tidak ada oposisi, supaya semua lembaga politik bersatu dengan pemerintahan Bapak Prabowo. Di kalangan elit politik dan kalangan partai, Bapak Prabowo memang mendapatkan dukungan tambahan. Tapi di mata masyarakat umum dan penilaian masyarakat umum yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, Bapak Prabowo ini rugi. Mulai pudar kepercayaan masyarakat umum ini terhadap presiden. Termasuk saya sebagai masyarakat biasa ini kecewa juga dengan kebijakan kali ini. Tapi tidak tahu dengan respon masyarakat yang mendukung koruptor. Mungkin mereka senang, mungkin mereka bahagia, mungkin mereka berterima kasih. Masyarakat berbeda pendapat itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau dukung koruptor bela koruptor. Pemikiran macam apa itu? Rugi dong. Saya sebagai masyarakat ini justru aneh kalau ada masyarakat yang dukung keputusan ini. Teriak-teriak di media kalau negara ini masih dijajah oleh pejabat korup. Karena mereka suka curi uang negara, suka korup uang rakyat. Sebenarnya kalian ini yang suka teriak-teriak kalau Indonesia ini masih dijajah oleh pejabat-pejabat serakah, pejabat-pejabat korup. Jangan bilang kalau kalian teriak ini bukan karena kalian benci koruptor, tapi kalian teriak karena tidak dapat bagian dari uang koruptor, dari uang yang dikorupsi.